Tunggu kehadiran teman-teman Bobby Boss untuk datang ke Lembur Pakuan karena jerami-jeraminya sudah siap untuk diolah. Assalamualaikum Kang KDN, terima kasih luar biasa. Insya Allah kami setelah MOU di Lembur Pakuan kemarin, kami langsung lembur Kang KDM untuk langsung bikin mesin produksinya. Kita langsung lembur bikin mesin produksinya, dan insya Allah nanti seluruh mesin ini kita akan simpan di dalam truk Fuso. Wah, ini ngeri guys. KDM sudah meminta dan sudah menanyakan kepada tim Bobby Boss kapan mereka datang, karena ini posisinya di sana, di tempat KDM di Lembur Pakuan itu sudah mulai panen padi. Otomatis jerami yang menjadi bahan Bobby Boss itu sudah mulai siap. Maka dari itu kalau tim dari Bobby Boss ini tidak segera datang, ya repot juga nanti. Bagaimana nanti jerami itu kalau terlalu lama akhirnya jadi membusuk. Padahal ini sudah ada MOU antara KDM dengan tim Bobby Boss. Dan ini yang menjadi unik teman-teman, itu adalah bagaimana respon yang disampaikan oleh penemu Bobby Boss dan apa yang dia sampaikan di akun TikToknya. Jangan kalian skip, karena ini banyak hal-hal yang lucu dan menurut saya ini sudah sangat aneh. Tunggu kehadiran teman-teman Bobby Boss untuk datang ke Lembur Pakuan karena jerami-jeraminya sudah siap untuk diolah. Dan kami menunggu nanti hasilnya. Semoga bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Assalamualaikum Kang KDN, terima kasih luar biasa. Insya Allah kami setelah MOU di Lembur Pakuan kemarin, kami langsung lembur Kang KDM untuk langsung bikin mesin produksinya. Kita langsung lembur bikin mesin produksinya, dan insya Allah nanti seluruh mesin ini kita akan simpan di dalam truk Fuso. Ya, kita simpan dalam truk, sehingga nanti insya Allah nanti kami dari sini akan kirim langsung ke Lembur Pakuan setelah jadi, dan kami sudah setiap hari lembur untuk bikin produksi mesinnya Kang KDM. Kami mesin Bobby Boss, sekali lagi mesin Bobby Boss ini kita angkut semua di dalam truk. Nanti di dalam truk itulah sebagai mesinnya, sehingga nanti truk ini nanti datang, nanti truknya ini nanti datang, dan nanti jerami masuk ke dalam truk dan semuanya diolah di dalam truk tersebut, karena di dalam truk tersebut sudah kami install seluruh mesinnya. Jadi kami bekerja keras Kang KDM untuk menginstal seluruh mesin, yang mesin itu kita akan simpan semuanya di dalam truk dan tidak kita turunkan. Tidak kita turunkan, sehingga nanti di truk itulah mesin portable produksi Bobby Boss. Jadi insya Allah Kang KDM di dalam mesin itulah yang akan memproduksi Bobby Boss, baik itu nanti bensin maupun solar, sehingga nanti bisa dilihat jerami masuk ke dalam truk, diolah dalam mesinnya, lalu outputnya kita simpan di dalam tangki, yaitu Bobby Boss bensin maupun solar. Tadi teman-teman sudah lihat kan bagaimana penemu Bobby Boss itu menyampaikan presentasinya ketika dia sudah ditanya oleh KDM. Dan ini yang membuat saya semakin bertanya-tanya dan justru semakin yakin bahwa Bobby Boss itu sebenarnya jauh dari apa yang diklaim oleh penemunya dan timnya selama ini yang sudah mereka presentasikan di KDM, yang katanya lebih hemat, kemudian katanya juga harganya lebih murah, bahkan hanya di kisaran angka 4.000 sampai 5.000 rupiah per liter. Dan dia juga memiliki RON 98 yang notabene ini adalah di atas pertamax, teman-teman. Ada banyak kejanggalan yang disampaikan oleh penemu Bobby Boss, yaitu diantaranya ketika dia mengatakan sedang merakit mesinnya, sedang mempersiapkan mesinnya yang nantinya akan ditaruh di dalam truk, semacam truk Fuso atau truk yang ukurannya besar seperti itu, bisa jadi juga seperti kontainer. Kemudian semua alat-alat itu nanti akan ditaruh di situ, dirangkai di situ, kemudian itu yang nanti akan dibawa ke lokasi Lembur Pakuan di tempatnya KDM. Dan yang lebih unik lagi, disampaikan juga di situ bahwa katanya itu nanti seperti kalian tadi dengar,
jerami-jerami itu akan masuk ke dalam truk. Jadi diolahnya di dalam truk dan alatnya itu memang tidak diturunkan. Tentu saja dalam tanda kutip menimbulkan banyak pertanyaan. Kenapa kok ini harus di dalam truk dan tidak akan diturunkan? Dan semua prosesnya dari jerami dimasukkan itu semua di dalam truk. Ini menjadi tanda tanya besar juga. Toh seandainya itu nanti akan melakukan uji coba, truknya mau segede apa kalau misalnya katakanlah itu kemarin rencananya itu dalam ukuran tabung yang kapasitasnya 1000 liter, kan butuh jerami yang sangat banyak, dan di situ katanya semua harus di dalam satu kontainer. Ini tentu menjadi tanda tanya juga, dan kita tahu bahwa KDM itu sebenarnya adalah orang yang sangat detail terhadap hal-hal yang sifatnya seperti ini. Makanya ketika dia sudah berani melakukan MOU dengan tim Bobby Boss dan siap mendanai, siap menyiapkan tempatnya, itu murni dari kantong pribadinya, karena dalam tanda kutip mungkin juga KDM sudah ada sedikit pertanyaan atau sedikit ganjalan, maka tetapi beliau butuh untuk membuktikan itu. Makanya ketika sudah terjadi MOU dan padinya sudah mulai panen di tempatnya KDM, maka KDM segera untuk memention si penemu Bobby Boss beserta timnya supaya segera bagaimana ini, kita sudah menunggu, karena mau tidak mau ini adalah pertaruhan besar bagi tim Bobby Boss. Seandainya mereka tidak bisa membuktikan apa yang sudah dipresentasikan selama ini, tentu ini akan akhirnya menjawab semua keraguan yang selama ini sudah disampaikan oleh banyak pihak di media massa, bahwa ini kemungkinan besar itu ya scam. Karena melihat track record selama ini di dunia, banyak pihak yang sudah mulai mencoba bahan bakar dengan jerami, dengan tebu, dengan jagung, itu nyatanya memang produksinya ketika sampai ke tahap produksi itu biayanya mahal. Dan seperti yang pernah saya sampaikan di video saya yang kemarin teman-teman, bahwa apapun hasilnya nanti, seandainya Bobby Boss itu benar-benar bisa diproduksi oleh timnya dan berhasil sesuai klaimnya, KDM akan memperoleh kredit yang sangat bagus, karena beliaulah yang berani mensponsori, yang berani mendukung, dan berani memberi kesempatan untuk mereka membuktikan. Namun seandainya pun nanti ini ternyata zong, KDM pun juga akan mendapatkan kredit yang positif, karena dia sudah bisa membongkar kebohongan yang disampaikan oleh tim Bobby Boss yang mempunyai klaim-klaim yang sangat berlebihan. Yang kita tahu klaimnya yaitu BBM ini lebih hemat, lebih murah, dan yang jelas itu RON-nya 98. Ini kan luar biasa sekali, klaim yang sangat bombastis. Nah, kira-kira kalau menurut kalian bagaimana? Nanti kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kita harus terus ikuti perkembangan dari tim Bobby Boss untuk membuktikan apa yang sudah mereka presentasikan. Jadi ini kan mungkin dalam minggu-minggu ini harusnya alatnya yang katanya mau ditaruh di dalam truk itu nanti harusnya sudah sampai ke Lembur Pakuan. Maka dari itu kita nanti mengikuti. Saya sendiri juga penasaran dan nggak sabar. Namun saya tetap ada keyakinan bahwa ini, saya yakin apa yang disampaikan tim dari penemu Bobby Boss itu tak lebih hanya sekedar gimmick aja. Jadi sekedar klaim bombastis supaya mereka itu bisa mendapatkan perhatian, yang ketika nanti diminta untuk membuktikan kemungkinan besar zong alias scam. Tapi kita lihat saja teman-teman nanti bagaimana hasilnya. Ini yang jelas akan menjadi sesuatu yang unik di tahun 2025 ini. Nah, demikian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya.